Akira Toriyama, mangaka dari Dragon Ball. Seberapa penting sosok beliau di dunia manga? Jawabannya adalah sangat penting. Karena tanpa beliau, tidak akan ada One Piece, tidak akan ada Naruto, tidak akan ada Bleach. Kenapa bisa begitu? Video ini akan berfokus kepada sharing pengetahuan tentang siapa itu Akira Toriyama buat mereka yang mungkin masih belum mengenal beliau. Yang akan gue sharing hanyalah kerak kulitnya aja dan kalian bisa gali sendiri lebih dalam. Dan tentu saja video ini adalah apresiasi terhadap bukan cuman karyanya tapi perjuangannya di dalam industri manga dan anime. Kalian mungkin mengenal Akira Toriyama sebagai pembuat Dragon Ball. Tapi tahu nggak kalian kalau perjuangan dia ini bukan sekedar buat Dragon Ball. Sejarah Akira Toriyama membuat manga ini cukup lucu karena beliau ini terinspirasi dari rumah temennya. Kenapa bisa begitu? Jadi beliau ini tiba-tiba main ke rumah temennya terus ngeliat, wah ada koleksi manga, ada koleksi komik. Ketika dia baca-baca seperti itu, dia langsung kayak, ih, seru ya kayaknya kalau gue bisa gambar dan jadi mangaka. Beliau pas kecil ini nggak sadar bahwa keasikan atau keisengan beliau pada masa kecil itu benar-benar akan mengubah dunia. Selain suka manga, beliau ini juga suka banget nontonin film-film animasinya Disney. Di manga sendiri, dia sangat suka banget sama Astro Boy. Makanya beliau ini terkenal dengan menggabungkan dua unsur. Unsur kebarat-baratan dan unsur ketimur-timuran. Mungkin beliaulah yang pertama berhasil memfusionkan hal tersebut dan membuat sesuatu yang baru. Dan bukan cuma baru, tapi menjadi landasan fundamental baru buat para mangaka-mangaka di generasi selanjutnya. Beliau ini awalnya tuh kerja di dunia advertising kalau nggak salah, dan dia ini nggak suka sama lingkungan kerjanya. Tapi kalau menurut gue ya, secara gue baca kayaknya dianya yang emang agak badung. Jadi beliau ini susah bangun pagi dan kalau pakai pakaian itu suka kurang bener, jadi sering ditegur lah sama orang-orang di kantornya. Merasa tidak cocok bekerja sebagai orang kantoran, beliau pun akhirnya mengundurkan diri. Akibat menganggur lama dan butuh uang, akhirnya beliau itu memberanikan diri untuk coba ikutin kontes bikin manga. Jadi Kondansa Weekly Shonen Jump biasanya bikin kontes tuh untuk mangaka-mangaka baru, nanti kalau misalnya menang selain dipublish juga bisa dapat uang. Makanya nih si Akira Toriyama mau ikutan. Tapi ternyata beliau kalah, dan kalahnya telak banget gara-gara beliau bikin parodinya Star Wars yang dimana nggak bisa, untuk menang lu nggak bisa bikin parodi, lu mesti bikin original works. Tapi ada orang namanya Kazuhiko Torishima, dia yang salah satu ngelihat karyanya itu kayak tiba-tiba ngabarin dia gitu kayak, bro karya lu nggak menang, tapi kayaknya lu jago gambar, terusin dah, lain kali bikin yang original ya, jangan yang parodi-parodian. Untung Toriyama nggak menang loh, soalnya kalau dia menang mungkin dia tidak akan berpikir untuk bikin original works, dan akhirnya lahirlah sebuah karya baru original works dia yang bernama Wonder Island. Dan flop, gagal, kurang baik, kurang bagus, kurang menyenangkan, padahal berhasil diterbitin di Indonesia, tapi ternyata flop. Kalau kalian pikir perjuangan menjadi mangaka itu mudah, ya sangat tidak ya ternyata. Karena ya kita lihat The God sendiri aja tuh nggak gampang gitu, kalah kompetisi, udah norbitin original works nggak laku. Wonder Island tuh bukan satu-satunya, itu naik turun gitu. Terus ada Wonder Island 2 yang jelas-jelas turun banget. Terus sampai bikin yang coba lain-lain gitu dicoba sama beliau, itu juga nggak work sampai akhirnya wah, kacau. Sampai akhirnya beliau berhasil bikin Dr. Slump, karya pertama beliau yang sangat sukses besar. Kenapa bisa sukses besar? Salah satu faktor yang bikin sukses besar beliau adalah akhirnya dia punya editor yang bisa ngebantuin dia banget dalam produksi konten-kontennya. Editornya siapa? Yaitu orang pertama yang bilang ke dia kayak, woi jangan bikin parodi mulu, bikin original work dong, Torishima. Nah disitu sukses besar lah akhirnya beliau. Dan akhirnya beliau bisa lah klop dan sukses besar bikin Dr. Slump. Dan gue gak tahu ya kalian sempat nonton apa enggak, dan menurut gue itu lucu banget dan sempat tayang di Indonesia. Tidak berhenti sampai di situ, akhirnya beliau ketagihan nontonin film kungfu. Terus dia juga demen nontonin Jackie Chan. Dia juga terinspirasi banget sama film-film Cina seperti Journey to the West. Dia mau bikin kesuksesan kedua yang akan mengubah dunia, bukan cuma Jepang. Ini adalah awal mula lahirnya dari sebuah manga dan anime yang nggak kelar-kelar sampai sekarang, dan bener-bener banyak banget fansnya, dari yang baru sampai yang tua udah bangkotan juga masih ngefans. Dan movie-nya tuh somehow ada aja gitu, setahun, 2 tahun, 3 tahun ada aja movie-nya. Nggak pernah nggak laku. Tapi ternyata perjuangan bikin ini pun nggak langsung tiba-tiba sukses. Pak Torishima yang udah jadi editor dia itu kayak nyaranin dia gitu, lu kebanyakan nonton film kungfu, coba dong bikin manga yang ada kungfu-kungfunya, yang ada berantem-berantemnya. Dr. Slump kan komedi. Nah Akira Toriyama pun bilang, oh iya ya, bikin gitu. Apakah langsung berhasil bikin Dragon Ball? Enggak. Nih si Akira Toriyama bikin dulu yang namanya Dragon Boy. Jadi Dragon Boy ini ceritanya tentang Tong apa namanya
namanya lupa gue. Tangtong. Yang dimana beliau itu tuh punya naga gitu yang ada sama dia yang bisa bantuin dia gitu, dan dia tuh dikirim untuk menyelamatkan Tuan Putri gitulah. Si Tangtong ini tuh bocil yang doyan makan tapi jago kungfu gitu. Terus dia dikasih Dragon Ball sama gurunya. Wow, lu udah tahu kan ini bakal jadi apa? Tapi ya cuman bertahan sampai 2 chapter. Entah karena emang udah selesai segitu aja atau ngeflop. Tapi Akira Toriyama nggak lanjutin lagi Dragon Boy. Akhirnya Dragon Boy jadi Dragon Ball no? Enggak, masih belum. Dari Tangtong kita ke Tangpo. Nah, Tangpo ini cuma 1 chapter nih. Jadi Akira Toriyama tuh bikin petualangan tentang bocah cowok lagi yang keliling planet gitu. Keliling planet sama cewek untuk petualangan antar galaksi gitu. Menggunakan mesin-mesin modern dari masa depan. Dan cuma bertahan 1 chapter entah kenapa. Wah, pindah-pindah planet, petualangan keliling planet. Wah, sepertinya saya kenal itu cerita apa. Ya betul, itu semua adalah fondasi dasar untuk lahirnya Dragon Ball. Dan akhirnya beliau ini, si Akira Toriyama ini nonton Journey to the West. Sun Gokong kalau di Indonesia mungkin kenalnya. Ahai Sindaha, Sun Gokong is in the house. Terus abis itu beliau kayak, wow, ini benar-benar film yang keren banget. Dan dia sangat terinspirasi dari hal tersebut. Dan akhirnya beliau menggabungkan elemen-elemen dari Tangtong dan Tongpo. Lahirlah Son Goku. Oh ya, beliau ini juga menikahi seorang mangaka, tapi di mangaka buat cewek yang shoujo gitu. Dan istri beliau ini bener-bener menjadi orang yang pertama gitu yang akan mengkritisi karya-karyanya beliau. Tadinya Goku itu bener-bener mau dibikin kayak Sun Gokong, dan istrinya langsung bilang, aduh kayaknya kurang deh sayang, lu yakin nih mau dibikin mirip gitu? Kalau bukan karena itu, kita akan melihat Son Goku yang bener-bener Wukong. Berterima kasihlah kalian sama ibu negaranya Akira Toriyama, kita mendapatkan Son Goku yang kita lihat sampai sekarang ini. Dan akhirnya 1983 Dragon Ball rilis di Jepang. 1997 kalau nggak salah, sukses besar di Jepang. Nggak selesai sukses di Jepang, dilemparin ke luar negeri. Dan kenapa bisa pede dilemparin ke luar negeri? Dan kayaknya kenapa gitu orang-orang di luar Jepang bisa nerima? Selain ditranslatein tuh apa yang kira-kira, unsur apa yang kira-kira bakal bisa membuat Dragon Ball ini diterima, relate sama penonton-penonton anak-anak kecil di luar Jepang? Kalian balik ke menit-menit awal gue cerita bagaimana si Akira Toriyama ini terinspirasi banget juga dari film-filmnya Disney, kultur-kultur dari Cina, dan tentu saja pop culture Jepang. Beliau ini menggabungkan semua itu, memfusionkan semua itu yang mungkin pertama kalinya berhasil, dan sehingga orang-orang dari non-Jepang pun bisa semacam kayak ada, oh ya nih gue tahu ini nih, oh ini nih gue tahu ini nih. Makanya di manga dan di animenya itu banyak banget referensi hal-hal yang juga tontonan dia yang dia konsumsi dari media-media dari barat. Dan ya, manganya, animenya sukses besar secara internasional. Beliau berhasil membuat bocil-bocil melakukan gerakan dan lo tau di dunia ini siapa lagi yang terinspirasi atas karya-karya dari Akira Toriyama? Seorang bocah bernama Eiichiro Oda, mahasiswa yang hobi makan ramen bernama Masashi Kishimoto, bocah rebel bernama Hiro Mashima, dan bocil yang udah dari SD ngotot pengen jadi mangaka, Tite Kubo. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang secara terang-terangan mereka tulis di karyanya kalau siapa yang menginspirasi mereka untuk bikin manga, bikin anime, bikin komik. Oh ya, komik, beneran banyak orang barat itu terinspirasi juga loh dari Akira Toriyama. Ian Josh Quartey yang bikin Steven Universe, dia sangat-sangat terinspirasi dari Akira Toriyama. Dan gue rasa ratusan bahkan jutaan orang di seluruh dunia. Dan beliau ini juga terjun ke dunia gaming. Beliau juga adalah salah satu orang yang berada di belakang dari game Dragon Quest, Chrono Tiger, dan banyak lagi lainnya. Gue sendiri adalah orang yang mengenal anime itu ya dari Doraemon dan Dragon Ball. Gue rasa semua cowok ya kelahiran 90-80 itu pasti udah wajib banget dia nontonin Dragon Ball di Indosiar pagi-pagi setiap hari Minggu. Gue inget banget, gue penasaran banget apakah Goku bisa nolongin anaknya dan Krillin pas ngelawan pasukan Ginyu. Gue inget gue ngerengnya sampai dimarahin, ngotot minta dibeliin komiknya karena gua nungguin animenya lama, jadi gua mau baca komiknya aja gitu. Dan baru tahu gitu ternyata gua bisa baca komiknya gitu. Gue ingat banget gua baca skip gitu ya. Lah ini siapa kok tiba-tiba musuhnya Cell? Perasaan di film, di TV ya masih Frieza gitu. Dan sampai akhirnya main game-gamenya di PS1, PS2, dan tentu saja sampai ngeledekin inovasi perubahan karakter Goku yang cuman berubah warna sama berubah jadi lebih kalem. Tapi gua hype banget ketika gua tahu ada fusion. Itu best invention sih daripada ganti warna rambut. But still, beliau adalah seseorang yang berhasil mengubah. Dan tentu saja gue yakin gue gak sendirian. Banyak banget anak-anak muda di Indonesia, wibu-wibu yang angkatan lama mungkin ya gue bilang. Dan gue yakin ini pasti bukan gue doang, pasti kalian juga, para wibu tua atau mungkin wibu baru, semua wibu lah di Indonesia itu pasti pernah tersentuh sama Dragon Ball. Dan buat kalian yang belum tersentuh sama Dragon Ball, it's okay, you can try now. Tonton aja yang ada, baca manganya, atau tonton movie-nya. Gue bikin video ini tentu dengan harapan makin banyak wibu yang tahu siapa beliau, bahwa beliau bukan sosok yang bisa disepelekan
disepelekan, walaupun bikin karakter cuma ganti-ganti warna rambut, but back then, secara sejarah, dia udah did something very wonderful. Lu nggak akan pernah ketemu tuh manga namanya One Piece, Bleach, Naruto, nggak ada. Rave, Fairy Tail, nggak ada itu kalau nggak ada dia. Mangaka kalian masih nyari inspirasi entah apa di mana. Dan kabar buruknya beliau di tahun 2024, tepatnya di bulan Maret, telah tiada. Rest in peace. Thank you for the work, thank you for the legacy. Gue bikin video ini tujuannya untuk mengapresiasi beliau dan mungkin sharing lah ke kalian gitu tentang siapa sih beliau, kenapa beliau ini tuh seseorang yang nggak bisa kita abaikan gitu. Kalau lu wibu, ya, lu wajib banget tahu dia. Menurut gua. Kalau tadi teman-teman ada yang lebih ngikutin beliau atau bahkan sudah sampai ngefans banget sama beliau dan mungkin gua tadi secara penyampaian ada yang keliru, ada yang salah, please banget kritisi gua di bawah. Atau mungkin kalian mau tambahin cerita seru atau fun fact seru mengenai beliau atau accomplishment beliau yang menurut kalian tuh harus pada tahu, please komen di bawah. Rest in peace and thank you for the wonderful world of Dragon Ball, Dr. Slump, dan bagaimana beliau secara tidak langsung bisa nge-shape dan menginspirasi mangaka-mangaka lainnya. Gue harap para mangaka lainnya bisa umur panjang dan hidup bahagia, walaupun stres dimintain mana chapter baru, mana arc baru, kapan dilanjutin. Dan ya, kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini, jangan lupa dukung gue dengan klik tombol subscribe di bawah. Sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri dan orang pun datang dan akan kembali kehidupan kan jadi satu. Di kehidupan yang kedua akan menjadi lebih indah. Siapakah yang dapat melaksanakannya? Stay clean and sound. Padahal itu lirik buatan Indonesia, bener-bener beda sama lagunya. Rest in peace. Thank you for the work.